Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu semangat meskipun kita belajar dari rumah. Untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 6. Oleh sebab itu, simak video ini dengan baik. Selamat menyaksikan dan selamat belajar di rumah. Untuk mata pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sekarang kalian buka buku siswanya pada halaman 90 dan halaman 91. Ayo membaca. Bacalah sebuah teks yang berjudul Dampak Negatif dari Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal, pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama, menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Yang kedua, dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir. Kemudian yang ketiga, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, mencemari air atau sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air baik dari warna, bau, dan rasa tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Itulah informasi yang dapat kita dapatkan dari teks yang berjudul Dampak Negatif dari Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan. Nah, anak-anak,
Setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, coba kalian buka buku siswanya pada halaman 92. Ayo mencoba. Pameran informasi. Coba anak-anakku, tuliskan 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan dalam selembar kertas kecil. Tempelkan kertas berisikan informasi tersebut di dinding kelas. Setelah semua temanmu menempelkan kertas informasinya, bawalah buku catatanmu dan bacalah informasi-informasi tersebut. Lengkapi informasi pentingmu dengan informasi-informasi penting lainnya yang kamu temukan dari kertas-kertas informasi. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk infografis. Anak, sekarang mari kita cocokkan jawabanmu dengan jawaban ibu mengenai 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan dalam selembar kertas kecil tadi ya. Untuk jawaban nomor 1 yaitu pandangan salah tentang sampah oleh sebagian masyarakat. Kemudian jawaban yang kedua yaitu sampah menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Terus jawaban nomor 3 adalah sampah dapat menyebabkan banjir. Kemudian jawaban nomor 4 sampah menimbulkan penyakit. Dan jawaban nomor 5 adalah sampah mencemari air, baik itu sungai maupun laut. Itulah 5 jawaban dari ibu ya. Silahkan kalian cocokkan jawabannya. Kemudian untuk mata pelajaran yang kedua yaitu PPKN. Anak-anak, coba sekarang kalian buka buku siswanya pada halaman 92. Ayo berlatih. Untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Kamu akan bermain peran memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kamu diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabmu dalam menjaga lingkungan. Ayo, persiapkan kegiatan penyuluhanmu dengan melengkapi format berikut. Yang pertama yaitu tujuan penyuluhan, yang kedua sasaran penyuluhan, yang ketiga topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan, dan keempat tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan. Nah, sekarang kalian isi persiapan kegiatan penyuluhanmu dengan melengkapi format berikut. Tulislah 4 kegiatan ini apa saja, kalian tulis dan lengkapilah. Nah, sekarang marilah kita cocokkan jawabannya. Tujuan penyuluhannya adalah mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakat. Kemudian sasaran penyuluhannya adalah masyarakat sekitar. Topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan yaitu bank sampah atau daur ulang sampah. Tanggung jawab masyarakat yang akan menghimbau melalui penyuluhan yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Itulah tadi 4 tentang kegiatan penyuluhan yang kalian kerjakan. Materi yang ketiga yaitu SBDP. Anak-anak, ingatlah kembali gerakan-gerakan dasar dalam menari gantar. Bersama temanmu bergantianlah berlatih menari. Mintalah teman sebangkumu mengamati ketika kamu memperagakan gerakan dasar tari gantar dan memberikan komentar atas gerakanmu. Lakukan hal yang sama dengan temanmu. Ayo sekarang kalian berlatihlah. Semoga kalian cepat bisa menari dengan tarian yang bagus ya. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini bisa membantu menemani kalian belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.